seandainya kita mentadabburi dalam Al-Quran, kita akan mendapati bahwasanya pohon kurma lebih sering disebutkan di dalam Al-Quran dari pohon-pohon yang lainnya. Dan mereka mentadabburi apa-apa yang sering disebutkan di dalam Al-Quran, ada padanya hikmah. Setelah akhirnya para peneliti-peneliti dari orang-orang modern di zaman sekarang mengetahui rahasia-rahasia hikmah dari pohon yang Allah jadikan keberkahan ini. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang pohon kurma lebih dari 20 kali. Pohon ini disebutkan dalam sejarah Babilonia bahwasanya sudah marak sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Dan dari athar Fir'auniyah bahwasanya pohon kurma ini sudah banyak didapati sekitar 3200 tahun sebelum Masehi. Pohon ini betul-betul punya banyak manfaat. Sebagaimana hadis Ibnu Umar, riwayat Imam Bukhari, bahwasanya pohon ini pohon yang paling banyak manfaatnya. Semua bisa dipakai, dari akarnya, batangnya, isi dari pohon kurma. Bahkan disebutnya dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah mengkonsumsi isi dari pohon kurma. Daunnya juga bisa dipakai. Kurmanya termasuk makanan yang paling bergizi dan dijauhkan dari bakteri dan mikroorganisme. Juga kulit ari dari kurma dan juga bijinya dari kulit arinya, semua punya istilah yang berbeda-beda di dalam Al-Quran. Sebagaimana datang dari Jami' Tirmidzi dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syajaratut thayyibah." Dalam ayat ini adalah an-nakhlah. Pohon yang penuh dengan kebaikan dalam ayat ini adalah yaitu pohon kurma. Baik dari beberapa sifat. Kenapa penuh dengan kebaikan? Di antaranya pohon ini thayyibul manzar asy-syakl. Pohon ini indah, enak dipandang. Juga aromanya nyaman. Buahnya juga enak untuk dikonsumsi dan manfaatnya sangat banyak. Juga yang kedua, pohon ini baik karena akarnya sangat kuat, sulit untuk ditumbangkan. Yang ketiga, pohon ini menjulang tinggi sampai ke langit, menunjukkan di sana juga ada jihatil ulu, dari bawah ke atas menunjukkan Allah itu di atas. Yang keempat, dawah musamarah, yaitu terus menerusnya pohon ini menghasilkan buah sampai orang di muka bumi ini semua bisa merasakan manfaatnya kurma, dan musimnya pun yang kita rasakan terus menerus bisa dirasakan tanpa terputus. Manusia bisa merasakan manfaat dan nikmat pohon kurma. Tak luput dari itu juga di antara manfaat dari pohon kurma dengan buahnya ini, bahkan pohon ini dimisalkan seperti kalimat tauhid, sesuatu yang indah, ma'rifatullah dan kecintaan kepada Allah pada hati hamba-hamba Allah yang beriman. Bahkan manfaat dari buah kurma disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hati dan ruh mereka akan ikut menjadi baik setelah makan kurma. Indahnya manfaat hikmah di balik seringnya Nabi SAW sahur dengan kurma kering. Sebagaimana hadis Anas bin Malik riwayat Tirmidzi, "Ni'mas suhurul mu'min at-tamr." Sahur dengan kurma karena kalorinya lebih tinggi. Dan buka puasa dimulai dengan rutub. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, Aisyah, juga Ibnu Abbas, kana Nabi SAW yuftir birutabat. Adalah Nabi SAW membiasakan diri berbuka puasa dengan kurma rutub. Nah, yang patut disyukuri, Allah dan Rasulnya SAW
sampaikan banyak hal dan rahasia agar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan syariat agama ini, dan agar kita semakin beriman. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.